Shalom dan selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Oteles Pane dengan NIM 223611099. Saya Serina Natalin Ganalangi dengan NIM 223611147. Saya Firly Valerian Rerung dengan NIM 122561103. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi mengenai analisis 10 usability heuristis pada aplikasi Instagram. Sebelum kita lanjut ke inti dari materi ini, alangkah bagusnya kalau kita tahu dulu apa itu usability heuristic. Nah, usability heuristic adalah prinsip atau pedoman umum yang digunakan untuk mengevaluasi kemudahan penggunaan suatu sistem, aplikasi, atau website. Nah, sederhananya, usability heuristic merupakan aturan dasar untuk menilai kenyamanan sebuah aplikasi. Nah, melalui prinsip ini, kita bisa melihat apakah fitur-fitur di dalamnya sudah cukup ramah bagi pengguna atau masih perlu diperbaiki. Tujuan utama dari penerapan usability heuristic adalah untuk memastikan bahwa setiap elemen dalam aplikasi seperti Instagram yang kami bahas saat ini memang dirancang untuk memudahkan interaksi manusia dengan sistem tersebut. Untuk memahami bagaimana pedoman ini diterapkan di dunia nyata, kami telah merangkum beberapa temuan pada aplikasi Instagram berdasarkan prinsip-prinsip tersebut. Nah, di prinsip yang pertama itu ada visibility of system status. Sistem harus selalu memberitahu pengguna tentang apa yang sedang terjadi melalui umpan balik atau feedback yang jelas dan tepat waktu. Nah, analoginya seperti saat kita memesan sebuah makanan. Nah, kita tentu ingin tahu apakah pesanan sedang dimasak atau sudah dalam perjalanan. Nah, begitu juga dengan aplikasi. Sistem harus selalu memberitahu pengguna apa yang terjadi di belakang layar. Nah, melalui umpan balik yang jelas dan cepat agar pengguna tidak merasa bingung atau menunggu tanpa kepastian. Nah, melalui feedback atau respon yang tepat waktu bisa membuat pengguna memegang kendali penuh atas aplikasi tersebut. Nah, sebagai contoh nyata dari kurangnya informasi status ini, mari kita lihat di temuan kami pada proses upload di Instagram seperti gambar di sini. Di sini tidak menunjukkan presentasi bar untuk proses mengunduh atau mendownload. Nah, untuk sarannya, gunakan proses bar yang menampilkan persentase atau estimasi waktu seperti gambar di bawah. Kemudian prinsip yang kedua yaitu match between system and the real world adalah prinsip usability yang menyatakan bahwa sistem harus menggunakan bahasa, istilah, dan konsep yang familiar bagi pengguna sesuai dengan dunia nyata sehingga mudah dipahami tanpa perlu belajar istilah teknis. Seringkali sistem gagal karena menggunakan istilah teknis yang hanya dipahami oleh developer atau yang membuatnya. Nah, di prinsip ini kita menekankan bahwa sistem harus beradaptasi dengan cara pikir manusia, bukan sebaliknya. Kita menggunakan konsep dan alur yang biasa ditemui di kehidupan nyata agar interaksinya terasa lebih natural. Nah, bahasa sistem yang harus mengikuti bahasa pengguna, bukan bahasa mesin, supaya pengguna dapat dengan mudah mengendalikan sistem atau aplikasi tersebut. Sebagai contoh nyata dari prinsip sebelumnya, hasil temuan kami pada aplikasi Instagram menunjukkan bahwa mereka telah menggunakan ikon, simbol, dan bahasa yang sangat familiar bagi pengguna. Karena simbol implementasi ini sudah sangat baik dan memudahkan pengguna, maka untuk bagian ini kami tidak memberikan saran dan perbaikan. Nah, untuk prinsip yang ketiga yaitu user control and freedom adalah prinsip usability yang menyatakan bahwa pengguna harus memiliki kendali atas sistem, termasuk kemampuan untuk membatalkan, mengulang, atau keluar dari progress bar tanpa kesalahan sehingga pengguna tidak merasa terjebak. Intinya, sistem harus memberikan kendali penuh kepada pengguna. Bayangkan jika kita salah menekan tombol atau merubah pikiran. Sistem harus menyediakan pintu keluar yang mudah seperti fitur undo, redo, dan tombol cancel.
Nah, dengan begitu pengguna tidak akan merasa terjebak saat melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Nah, setelah memahami prinsip kebebasan pengguna, kami melakukan analisis pada Instagram dan menemukan sebuah kendala. Temuan kami menunjukkan bahwa saat ini pengguna tidak bisa membatalkan progres bar upload reels atau story dengan mudah setelah tombol kirim ditekan. Hal ini membuat pengguna merasa kurang memiliki kendali jika tiba-tiba berubah pikiran. Oleh karena itu, poin ini menjadi catatan penting bagi kami agar kedepannya sistem menyediakan fitur pembatalan yang lebih responsif. Seperti pada gambar di bawah ini, saya sedang memposting sebuah story namun tidak bisa dibatalkan. Nah, berdasarkan dari temuan sebelumnya, saran utama kami adalah menambahkan tombol penambatan yang jelas selama proses unggah berlangsung seperti yang terlihat pada ilustrasi di slide. Adanya tombol membatalkan dengan ikon silang memberikan kepastian kepada pengguna bahwa mereka bisa menghentikan proses kapan saja jika terjadi kesalahan. Hal ini secara langsung akan memperbaiki aspek kontrol dan kebebasan pengguna dalam sistem. Kemudian prinsip yang keempat yaitu consistency and standards. Consistency and standards adalah prinsip usability yang menyatakan bahwa sistem harus konsisten dalam penggunaan istilah, tampilan, dan fungsi, serta mengikuti standar umum sehingga pengguna tidak bingung dan dapat menggunakan sistem dengan mudah. Intinya, sebuah sistem harus konsisten dalam penggunaan istilah, tampilan, dan fungsinya di seluruh bagian aplikasi. Nah, dengan mengikuti standar umum yang sudah ada, pengguna tidak akan merasa bingung karena mereka bisa memprediksi cara kerja sistem tanpa harus menebak-nebak, sehingga penggunaan aplikasi menjadi jauh lebih mudah. Beralih ke analisis konsistensi and standards, hasil temuan kami menunjukkan bahwa Instagram sangat luar biasa dalam menjaga konsistensi. Bisa kita lihat pada gambar penggunaan ikon navigasi di bagian bawah dan tata letak elemen di seluruh halaman tetap sama dan seragam. Karena konsistensi ini membuat pengguna tidak perlu belajar untuk setiap kali pindah halaman. Nah, di sini kami tidak memberikan saran perbaikan karena implementasinya sudah sangat baik. Nah, sekian dari saya. Presentasi yang selanjutnya akan saya serahkan ke teman saya. Selanjutnya pada bagian kelima yaitu error prevention adalah prinsip usability yang menyatakan bahwa sistem harus dirancang untuk mencegah terjadinya kesalahan pengguna, misalnya dengan validasi input, peringatan sebelum tindakan berisiko, dan pilihan yang jelas. Temuan sistem meminta konfirmasi sebelum menghapus konten. Saran tidak ada saran perbaikan karena sudah sangat baik. Yang keenam, recognition, return, dan recall adalah prinsip usability yang menyatakan bahwa sistem sebaiknya membantu pengguna mengenai pilihan atau informasi, bukan mengharuskan mereka mengingat dari ingatan sehingga pengguna lebih mudah dan cepat. Temuan fitur divisualisasikan dengan ikon yang jelas. Saran, tambahkan label teks di bawah ikon untuk pengguna baru. Yang ketujuh, flexibility and efficiency of use adalah prinsip usability yang menyatakan bahwa sistem harus mendukung pengguna pemula maupun berpengalaman, misalnya dengan shortcut, fitur cepat, atau kustomisasi agar pengguna lebih efisien. Temuan, tersedia shortcut seperti double tap untuk like. Saran, tambahkan gestur navigasi seperti swipe untuk DM. Yang kedelapan yaitu aesthetic and minimalist design adalah prinsip usability yang menyatakan bahwa tampilan sistem harus sederhana, rapi, dan hanya menampilkan informasi yang relevan, sehingga pengguna tidak terganggu oleh elemen yang tidak perlu. Temuan desain fokus pada konten visual, namun caption panjang terlihat ramai. Saran, perbaikan spacing dan keterbacaan pada caption panjang. Yang ke-9 yaitu help user
recognize, diagnose, and recover from error adalah prinsip usability yang menyatakan bahwa sistem harus menampilkan pesan kesalahan yang jelas dan mudah dipahami, menjelaskan masalahnya, serta memberikan solusi agar pengguna dapat memperbaiki kesalahan dengan cepat. Dengan pesan error deskriptif dan mudah dipahami. Saran, tidak ada saran perbaikan. Yang ke-10 yaitu help and documentation adalah prinsip usability yang menyatakan bahwa sistem sebaiknya menyediakan bantuan atau dokumentasi yang mudah diakses dan dipahami untuk membantu pengguna menyelesaikan masalah saat menggunakan sistem. Pusat bantuan help center Instagram sangat komprehensif dengan fungsi pencarian yang baik. Saran, tidak ada saran perbaikan karena Instagram sudah sangat baik dalam menerapkan prinsip ini. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.